Selanjutnya lumayan banyak yang tanya juga, Mas. Penyakit-penyakit yang sering dialami pedet apa saja, Mas? 2, 3. Sapi Pedia Wonogiri ABC asal bati cul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel YouTube Sapipedia Wonogiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan konten saya untuk melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang Q&A atau question and answer atau tanya jawab begitu ya. Jadi nanti di konten ini akan tanya jawab seputar sapi atau tentang sapi. Nanti pertanyaannya tentunya berkaitan dengan sapi. Misalnya ada kaitannya dengan lapangan praktek di seluk-beluk sapi, mungkin saya yang akan menyampaikan jawabannya. Akan tetapi apabila pertanyaannya mengenai keswan atau kesehatan hewan, tentunya yang akan menjawab yang punya lisensi, yaitu Dr. Robi sebagai tim medis dari Sapipedia Wonogiri. Sebagai tambahan informasi teman-teman, Sapipedia Wonogiri sendiri punya tim medis, yaitu terdiri dari dokter hewan dan mantri hewan, yang tugasnya memantau sapi-sapi yang sudah dibeli konsumen dari Sapipedia Wonogiri. Maksudnya seperti apa? Jadi begini, misalnya ada tetangga saya yang beli sapi, kemudian di awal pemeliharaan karena proses adaptasi sapinya butuh penanganan, misalnya diare atau biasanya penyakit-penyakit yang sering ditemui itu flu, atau makannya agak susah karena proses adaptasi. Lah disitulah tim medis dari Sapipedia Wonogiri menangani secara langsung, dan biayanya saya yang nanggung, Sapipedia yang nanggung full. Jadi petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penanganan waktu adaptasi tersebut. Begitu nanti sudah banyak testimoni, sudah banyak saya melakukan praktek itu, boleh ditanyakan ke konsumen-konsumen Sapipedia Wonogiri. Kemudian apabila konsumen saya di luar kota yang notabene nanti tim medis saya nggak bisa memantau langsung, silahkan panggil mantri atau dokter hewan terdekat, kemudian suruh menangani. Nanti biayanya akan saya transfer balik. Misalnya ada konsumen saya dari Jakarta, Mas ini beli sapi 10 ekor kayak kemarin. Ada yang dari Tangerang beli sapi 10 ekor. Kemudian ada satu sapi yang, Mas ini kok diare nggak mampet-mampet, silahkan panggil dokter hewan setempat Pak, nanti biaya saya transfer balik. Begitu ya pelayanan Sapipedia. Mungkin ini informasi untuk yang belum tahu saja. Kalau yang sudah tahu silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman biar lebih banyak yang tahu tentang Sapipedia. Begitu teman-teman. Mungkin untuk memangkas waktu kita langsung lanjut ke beberapa pertanyaan yang sudah saya resum atau saya rangkum, yang akan disampaikan oleh moderator Mbak Bella Hesti. Silakan Mbak Bella. Oke, untuk melanjutkan video ini silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu ya guys. Mungkin beberapa masih ada yang ingat Mbak Bella Hesti adalah pemilik sapi 3 ton yang dulu sempat saya review kandangnya. Karena Mbak Bella Hesti ini juga masih keponakan saya, rumahnya cukup dekat dengan saya. Silakan Mbak Bella untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada beberapa yang tanya nih, Mas. Mas Teguh itu mulai bisnis sapi sejak kapan? Untuk bisnis sapi ya, jadi saya itu semenjak lulus SMA, yaitu tahun 2010, saya sudah mulai merintis bisnis sapi sampai 2012, kira-kira 2 tahun lah. Jadi saya itu dulu setelah lulus SMA tidak langsung kuliah, jadi usaha sapi dulu. Karena notabene keluarga saya adalah ibu saya jagal, bapak saya jagal, kakak saya pun juga jagal, dan simbah dulu, nenek saya dulu juga jagal. Jadi udah turun menurun. Kemudian setelah lulus SMA 2010 usaha sapi sampai 2012, saya baru kuliah di 2012 di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang satu alma mater sama saya. Salam sehat selalu buat kita semua. Kemudian saya 2012 masuk kuliah,
jurusannya teknik informatika, jadi saya jurusannya komputer ya. Sebenarnya cukup menyimpang dari usaha saya, tapi alhamdulillah beberapa ilmunya bisa saya manfaatkan di praktek saya setelah menjalani real life, kehidupan nyata begitu. Karena prinsip saya, jadilah sarjana yang menggaji bukan mencari gaji, begitu ya teman-teman. Kemudian saya kuliah lulus 2018. Setelah lulus 2018, saya melanjutkan lagi bisnis sapi, sampai sekarang. Jadi kira-kira sudah 10 tahun ya. Karena waktu kuliah pun saya sambi dengan usaha sapi. Begitu Mbak Bella, kira-kira 10 tahun yang lalu saya mulai bisnis sapi. Mungkin pertanyaan berikutnya Mbak. Ini juga banyak netizen yang tanya ya Mas. Harga sapi jantan atau betina yang lepas sapi berapa? Untuk harga teman-teman ya, untuk harga sebenarnya konten-konten YouTube saya yang rutin adalah update harga dan review hasil belanja saya setiap Pahing sore, setiap pasaran Jawa Pahing sore. Jadi 5 hari sekali saya selalu update harga stok baru kira-kira 30-an ekor. Silakan dilihat di YouTube konten-konten saya sebelumnya. Tapi gini, untuk patokan harga sapi sebenarnya tidak diukur dari umur ya. Kalau ini pertanyaannya lepas sapi berarti kan kaitannya dengan umur. Lepas sapi itu kira-kira 4-5 bulan ya Mas ya? Ya. 4-5 bulan. Jadi sebenarnya patokan harga itu bukan dilihat dari umur saja, tapi bisa dari kualitas, kemudian jenis, dan postur. Kalau emang sapinya masih umur 6 bulan tapi kualitasnya bagus, mungkin bisa lebih mahal daripada yang umur 1 tahun tapi kualitasnya standar. Begitu, makanya teman-teman mungkin banyak sering menemui ya, ketika di pasar sapi lebih besar kok harganya lebih murah. Karena yang lebih besar kualitasnya lebih jelek daripada yang sapinya lebih kecil atau lebih muda tadi. Begitu Mbak. Jadi patokannya dari kualitas, kemudian dari jenis, postur, tentunya juga dari umur, dari speknya lah, keseluruhan overall dari speknya begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak. Kemudian ini juga ada yang tanya Mas, cukup banyak juga ini. Kira-kira kirim ke Jabodetabek gratis ongkir nggak Mas? Kalau ke Jabodetabek ya, jadi gini teman-teman, untuk sapi PD Wonogiri sebenarnya gratis ongkir ke seluruh wilayah, terutama Jawa ya. Beberapa kemarin ada yang pesen dari Lampung, Palembang, dari luar Jawa belum saya terima orderannya. Dan berkaitan dengan pertanyaan tadi, untuk ongkir gini, apabila radius 2 jam perjalanan dari kandang sapi PD Wonogiri, maksimal radius 2 jam, itu masih gratis ongkir. Misalnya ya, kandang sapi PD Wonogiri ini letaknya di Wonogiri bagian timur, di Purwantoro, kecamatan Purwantoro ya. Itu perbatasan dengan Ponorogo, perbatasan dengan Magetan, perbatasan dengan Pacitan. Apabila teman-teman konsumen dari Ponorogo, dari Madiun, dari Ngawi, dari Trenggalek, dari Pacitan, dari Magetan, itu masih saya free ongkir walaupun cuma beli 1 ekor. Karena masih radius di bawah 2 jam perjalanan. Dan biasanya saya carikan barengan karena hampir setiap hari saya itu kirim ke luar kota. Banyak pelanggan saya dari Pacitan, dari Madiun, dari Trenggalek, dari Tulungagung, Blitar, Malang, kemudian Magetan. Nah, akan tetapi apabila lebih dari radius 2 jam perjalanan, nantinya akan saya kenakan ongkir, tapi cukup minim ya, karena saya pakai armada sendiri. Jadi ongkirnya bisa dipangkas. Akan tetapi apabila teman-teman beli di atas 5 ekor, free ongkir. Kemarin ada yang beli 6 ekor orang Malang, free ongkir. Kemudian ada yang beli 5 ekor orang Gresik, free ongkir. Ada yang beli orang Tasikmalaya, Jawa Barat, 10 ekor, free ongkir. Jadi pembelian minimal 5 ekor, free ongkir. Ke Jabodetabek free ongkir, ke daerah Jawa Timur juga free ongkir. Begitu Mbak Bella. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari netizen Mas. Ciri-ciri sapi birahi gimana Mas? Kalau untuk ciri-ciri sapi birahi mungkin yang menjawab yang punya lisensi saja, silakan Dr. Robi untuk menjawab ciri-ciri sapi birahi. Oke, baik. Untuk ciri-ciri sapi yang birahi itu bisa kita katakan 3A, 2B, 1C. Jadi abang, abuh anget, bengak-bengok, celingkrak-cingkrik. Tambah satu lagi itu mengeluarkan pela-pelu. Jadi hal itu bisa kita lihat dari vulvanya atau kemaluan dari sapi betina. Jadi dilihat dari belakang itu ada vulvanya itu atau kemaluannya itu. Ketika abang, abuh anget itu kita lihat abang itu kita lihat mukosa dalamnya. Jadi kita buka terus mukosanya kita lihat. Itu berwarna merah, kemerahan.
Itu adalah salah satu ciri. Kemudian abuh itu dia sedikit membengkak. Jadi kelihatan sekali, teman-teman. Jadi untuk vulva sapi yang birahi itu dia bengkak. Kemudian anget ketika kita sentuh dengan telapak tangan gitu, dia terasa hangat, lebih hangat. Kemudian bengak-bengok itu hal yang sedikit banyak terjadi. Intinya bengak-bengok sapi yang biasanya diam, dia lebih gembar-gembor, bengah-bengah terus. Nah, kemudian celingkrak-celingkrik itu dia ngangkrok-ngangkrok ketika ada temen, ngangkrok-ngangkrok ketika mau ditimpal sama pemiliknya mau diangkroki oleh sapi. Itu tanda birahi selanjutnya. Kemudian ada juga mengeluarkan pela-pelu. Jadi lendir putih bening itu pela-pelu sering disebut pela-pelu ketika di Jawa itu tanda pasti untuk birahi pada sapi. Gitu, Mas. Gitu. Ya. Terima kasih, Dok. Kemudian Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin? Selanjutnya lumayan banyak yang tanya juga, Mas. Penyakit-penyakit yang sering dialami pedet apa saja, Mas? Kalau masalah penyakit itu kaitannya dengan kesehatan hewan, silakan Dokter Robi lagi yang menjawab. Silakan, Dok. Ya, untuk penyakit awal pada pedet itu biasanya yang pertama itu yang paling penting cacingan, malnutrisi, diare maupun pneumonia itu yang udah menganjak di 4-5 bulan. Nah, itu penyakit-penyakit itu gejalanya cukup terlihat. Jadi kalau untuk yang diare itu dia juga mengeluarkan feses atau letongnya itu dia encer terus berbau busuk. Itu diare dan itu harus segera ditangani karena ketika diare tidak langsung ditangani oleh tenaga medis itu biasanya dia nanti perkembangannya akan jelek. Kemudian cacingan bisa dilihat dari fesesnya juga. Fesesnya dia biasanya itu berwarna agak ada putih-putihnya, mengeluarkan cacing dan berbau busuk juga. Kemudian dari rambut juga bisa kita lihat, itu rambutnya kusam kemudian kriwil kayak gitu. Kemudian malnutrisi ini penyakit yang dia kekurangan nutrisi, asupan nutrisinya kurang. Ditandai dengan pedet itu dia kurus, kering, dan dia nafsu makannya juga turun. Nah, hal ini bisa dicegah dengan ketika induk menyusui itu harus ditambahkan hijauan, full hijauan. Jadi ketika induk yang diberikan hijauan, produksi susunya itu akan baik, meningkat dan bagus, dan itu nanti asupan gizi pada pedet itu juga akan lebih tinggi, lebih baik lagi. Mungkin itu untuk beberapa penyakit yang lazim pada awal pemeliharaan pedet. Mungkin ada lanjutan pertanyaan lagi, Mbak? Sudah cukup, Mas. Sudah cukup ya. Begitu teman-teman untuk beberapa pertanyaan yang saya rangkum yang hari ini kita bicarakan dan insya Allah sudah terjawab. Semoga ini membantu buat teman-teman terutama yang pemula ya, biar lebih tahu tentang sapi. Kemudian ini tadi tentang kaitannya dengan penyakit-penyakit yang dialami oleh pedet ini cukup penting. Silakan disimak penjelasan dari Dr. Robi lagi, penjelasan dari Dr. Robi tadi. Sebelumnya terima kasih Mbak Bella dan terima kasih Dr. Robi untuk hari ini. Dan teman-teman, tentunya saya ulangi sekali lagi, saya akan rutin membuat konten seperti ini ya, konten tanya jawab mengenai tentang sapi. Nanti paling enggak sebulan bisa minimal 3 kali lah, ya mungkin bisa 4 atau 5 kali saya buatkan konten seperti ini. Maka dari itu silahkan yang mau tanya-tanya silahkan tanya di kolom komentar di bawah ya, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Kemudian nanti akan saya rangkum pertanyaan yang cukup penting, akan saya bikinkan konten seperti ini. Begitu ya teman-teman untuk konten kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata. Sebelumnya salam super, salam sapi super, sapi Pedia Wonogiri, grosir sapi bergaransi dan tanpa calo. Salam ABC, asal badi col. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.